Selamat datang kembali di On My Bana Channel, tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan tips untuk hidup yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi banyak orang, dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Yaitu, meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri. Di zaman sekarang ini, kita seringkali dibombardir oleh berbagai standar dan ekspektasi dari masyarakat, media sosial, dan lingkungan sekitar yang membuat kita merasa kurang atau tidak cukup baik. Namun, tahukah kalian bahwa kunci untuk kebahagiaan sejati terletak pada penerimaan diri kita sendiri? Untuk itu pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menerima diri sendiri dan bagaimana penerimaan diri dapat membawa kebahagiaan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Kita juga akan membahas langkah-langkah praktis dan konkret yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui dan memahami bagaimana cara meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, siapkan diri kalian, ambil posisi nyaman, dan mari kita mulai videonya. 1. Memahami apa itu penerimaan diri. Penerimaan diri adalah proses menerima dan mencintai diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ini bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi kita tidak lagi menghukum diri sendiri karena tidak sempurna. Penerimaan diri berarti kita menghargai diri kita sebagai individu yang unik dan berharga. Seringkali, kita merasa sulit untuk menerima diri sendiri karena terlalu fokus pada apa yang kita anggap sebagai kekurangan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa mulai melihat diri kita dengan lebih jernih dan penuh kasih. 2. Mengenali dan menghargai nilai diri. Langkah pertama menuju penerimaan diri adalah mengenali dan menghargai nilai diri kita. Nilai diri adalah keyakinan bahwa kita berharga dan layak dicintai, terlepas dari apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita. Ketika kita memiliki nilai diri yang kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh opini atau kritik negatif dari orang lain. Cobalah untuk menulis daftar semua hal yang kalian hargai tentang diri kalian. Ini bisa mencakup sifat-sifat positif, keterampilan, pencapaian, dan hal-hal yang membuat kalian unik. Dengan mengenali dan menghargai nilai diri kalian, kalian akan merasa lebih percaya diri dan mampu menerima diri sendiri dengan lebih mudah. 3. Menyadari dan menerima kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua memiliki kelemahan. Penerimaan diri berarti kita juga harus menerima kelemahan kita. Ini bukan berarti kita harus berpuas diri dengan kelemahan tersebut, tetapi kita harus belajar untuk tidak menghukum diri sendiri karena tidak sempurna. Cobalah untuk melihat kelemahan kalian sebagai bagian dari diri kalian yang bisa diperbaiki atau dikelola. Misalnya, jika kalian merasa kurang dalam keterampilan komunikasi, kalian bisa mencari cara untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Ingatlah bahwa setiap kelemahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. 4. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu kebiasaan yang paling merusak penerimaan diri adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita seringkali merasa kurang atau tidak cukup baik. Ini bisa sangat merusak rasa percaya diri dan kebahagiaan kita. Cobalah untuk fokus pada perjalanan dan pencapaian kalian sendiri.
Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dan unik. Apa yang terlihat sebagai kesuksesan bagi orang lain mungkin tidak relevan atau penting bagi kalian. Dengan berhenti membandingkan diri, kalian bisa mulai menghargai dan menerima diri sendiri dengan lebih baik. 5. Praktikan kasih sayang pada diri sendiri. Kasih sayang pada diri sendiri adalah sikap mencintai dan merawat diri kita sendiri dengan penuh kasih dan pengertian. Ini berarti kita memperlakukan diri kita dengan baik, seperti kita memperlakukan teman atau orang yang kita cintai. Ketika kita berbuat kesalahan, kita tidak menghukum diri sendiri dengan keras, tetapi memberikan pengertian dan dukungan. Cobalah untuk berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif dan mendukung. Hindari kritik diri yang keras dan cobalah untuk menggantinya dengan kata-kata yang penuh kasih dan dorongan. Dengan praktik kasih sayang pada diri sendiri, kalian akan merasa lebih diterima dan dicintai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. 6. Menerima ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tidak ada yang sempurna, dan itu adalah hal yang baik. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita bisa melepaskan tekanan untuk menjadi sempurna dan mulai menikmati hidup dengan lebih baik. Cobalah untuk melihat ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keunikan kalian. Setiap ketidaksempurnaan adalah bagian dari cerita hidup kalian yang membuat kalian menjadi siapa kalian saat ini. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kalian akan merasa lebih damai dan bahagia dengan diri sendiri. 7. Belajar menghargai proses. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan sejati datang dari menghargai setiap langkah dalam perjalanan kita, bukan hanya mencapai tujuan tertentu. Ketika kita fokus pada proses, kita bisa menikmati setiap momen dan belajar dari setiap pengalaman. Cobalah untuk menghargai setiap pencapaian kecil dan kemajuan yang kalian buat. Jangan hanya fokus pada tujuan besar, tetapi nikmati setiap langkah dalam perjalanan kalian. Dengan begitu, kalian akan merasa lebih puas dan bahagia dengan diri sendiri. 8. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, mendukung, dan menginspirasi, kita akan merasa lebih mudah untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Carilah teman, keluarga, atau komunitas yang membuat kalian merasa diterima dan dihargai. Hindari orang-orang yang selalu negatif atau merendahkan kalian. Dengan berada di lingkungan yang positif, kalian akan merasa lebih termotivasi dan bahagia. 9. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah dasar dari kebahagiaan dan penerimaan diri. Ketika tubuh dan pikiran kita sehat, kita akan merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Ini berarti kita harus merawat diri kita dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Pastikan kalian mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur. Selain itu, luangkan waktu untuk merawat kesehatan mental kalian, seperti meditasi, membaca, atau melakukan hobi yang kalian nikmati. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kalian akan merasa lebih energik dan bahagia. 10. Berlatih rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci untuk kebahagiaan sejati. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan merasa lebih puas dan bahagia dengan hidup kita. Rasa syukur juga membantu kita melihat sisi positif dari diri kita dan menerima diri kita dengan lebih baik. Cobalah untuk menulis jurnal rasa syukur setiap hari. Tuliskan 3 hal yang kalian syukuri setiap hari, baik itu hal-hal besar atau kecil.
Dengan berlatih rasa syukur, kalian akan merasa lebih bahagia dan lebih mudah menerima diri sendiri. Itulah beberapa cara untuk meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri. Ingatlah bahwa penerimaan diri adalah perjalanan yang berkelanjutan dan memerlukan usaha dari kita setiap hari. Dengan mengenali dan menghargai nilai diri kita, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan merawat kesehatan fisik serta mental kita, kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.